nama saya Wijaya. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi kepala pesantren Rodotul Mahfufin. Yang saya pertanyakan adalah, saya ini adalah seorang pemimpin yang baru, jadi seorang pemimpin, dan saya kepingin saya menjadi pemimpin yang bisa dekat ke personalia saya, ke anggota tim yang saya pimpin begitu. Kira-kira bagaimana cara melakukan pendekatan yang baik kepada seluruh anggota tim saya sehingga kita bisa semakin akrab dan bisa sama-sama memajukan pesantren Rodotul Mahfufin. Untuk seorang pemimpin memang diperlukan perubahan paradigma atau mindset ya. Kita bukan hanya pintar untuk diri sendiri, tapi bagaimana cara kita ini memintarkan orang lain atau membuat orang lain pintar. Nah, ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya kita itu kalau berdoa sama anak-anak ya Bu ya Pak, jangan cuman didoakan untuk bisa jadi anak soleh, tapi soleh dan mensolehkan. Jadi anak yang berguna. Apa jadinya kalau dia soleh tapi tidak membuat orang lain soleh, tidak bermanfaat, artinya seperti itu. Kembali lagi ke tips tadi, mungkin perlu mengadakan semacam pertemuan-pertemuan, karena ini kan sudah menjadi seorang pemimpin ya Ustaz Wijaya ya. Jadi pertemuan-pertemuan informal sehingga kita itu tidak menjaga jarak dengan mereka. Misalkan setiap pagi rutin ada pertemuan sebelum kegiatan atau briefing morning lah seperti itu dengan anggota-anggota timnya, kemudian merangkul mereka, apa kesukaan mereka. Biasanya kita itu akan masuk ke kehidupan seseorang atau kita akan nyambung dengan seseorang itu biasanya dengan apa yang kita sama. Misalnya saya main bola, sukanya bola, terus orang itu suka bola juga. Ketika kita ngobrol bola, nanti akan nyambung tuh dengan acara-acara kecil seperti itu. Tidak mesti resmi ya, kita bisa mendekatkan. Apa sih keluhan mereka, kita mendengarkan. Apa sih yang membuat mereka termotivasi, maunya gimana sih. Nah, jadi kita terbuka terhadap input-input dari anggota tim kita, tapi tanpa mengabaikan juga tujuan organisasi kita itu kemana gitu. Jadi kita menampung aspirasi dari bawah dengan tujuan yang sama. Kita mengajak, bukan menyuruh ya. Kalau menyuruh, ayo ke sana. Tapi ayo kita ke sana yuk. Karena saya Irma Amalia yang dipercaya oleh pembina yayasan untuk menjadi bendahara yayasan. Gimana Pak cara tipsnya gitu, tips-tipsnya biar laporan keuangan tidak sering molor gitu Pak. Bagaimana cara saya untuk mendekati teman-teman ini biar semuanya berjalan dengan baik dan sistem berjalan dengan teratur gitu. Terkait dengan laporan keuangan ya. Kalau saya pribadi, saya pernah jadi bendahara juga Bu. Jadi apa yang kita terima ataupun kita keluarkan hari itu juga langsung kita catat, walaupun bukan langsung di pembukuannya ya, tapi kita mungkin punya catatan kecil gitu terkait dengan pengeluaran dan pemasukannya. Pengalaman saya seperti itu Bu. Jadi kalau orang kan kapasitas untuk ingatnya itu terbatas, jadi mau nggak mau semuanya harus dicatatin. Itu istilahnya ada kayak job itu polisi itu kalau orang Jawa bilang opo-opo ditulisi. Jadi semua terkait dengan pemasukan dan pengeluaran seketika itu juga langsung dicatat, mungkin dicatat di buku kecil dulu baru nanti dimasukkan di pembukuan yang buku besar. Nah, yang menjadi permasalahan di Ibu, bagaimana untuk solusinya agar ini. Nah, sekarang kan sudah zamannya digital, zamannya komunikasi yang lebih cepat. Contohnya misalkan Ibu mempunyai grup gitu Bu. Jadi apapun transaksi per hari, per detik itu langsung dilaporkan, di-share di grup tersebut agar itu ketahuan ya. Misalkan di grup WA. Nah, grup WA ini adalah selain daripada komunikasi juga bisa untuk laporan keuangan per hari itu, per
transaksi. Memang kalau dalam keuangan itu kan yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan pencatatan. Jadi untuk pencatatan yang awal tidak ada salahnya ibu lakukan melalui media WA, Bu. Selain itu juga donatur pun akan senang karena melihat ya atau mengetahui apa dana-dana yang masuk dan dana-dana yang keluar ya. Nah kemudian setelah itu dikomunikasikan setiap saat ya. Kalau tadi Ibu Rama bisa per periodik gitu ya. Akan tetapi ini secara umum ya itu bisa pada saat ada misalkan ada donatur masuk gitu misalkan ya Bu ya. Nah itu juga langsung dicatat diinformasikan dari Tuan ABC gitu misalkan. Kemudian juga pengeluaran. Nah setelah sudah komunikasi melalui WA maupun yang WA group atau WA bisnis yang lainnya, kemudian baru mulai memasukkan di dalam buku. Yang ingin saya tanyakan ini kaitannya sepertinya ke tiga kategori ya, termasuk ke kepemimpinan, manajemen waktu juga, dan juga I2 kayaknya ya. Yang pertama kepemimpinan ya, memang saya akui ya ini yang ingin saya tanyakan tuh tipnya sebagai pemimpin tuh berwibawa ya seperti itu. Gimana caranya kita berwibawa dan juga bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan khususnya tim saya. Kewibawaan sendiri, bawa mobil. Wibawa itu sebenarnya dia akan melekat ketika maksudnya tidak terbentuk sendiri secara tiba-tiba ya. Dia dibentuk nanti akan terbentuk sendiri. Dengan apa? Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk anggota tim atau teman-teman rekan-rekan di bawahnya itu bisa melihat Bapak Agus ini sebagai pemimpin yang terakhir tadi. Dia merasa bahwa saya bekerja bersama pemimpin, bukan saya bekerja untuk pemimpinnya. Seperti itu. Jadi keteladanan ini yang penting atau yang harus sekali ditanamkan, bahwa kita harus menanamkan pada diri kita sendiri untuk mempunyai teladan tentunya teladan yang baik. Nah, ketika ini sudah terbentuk, terus ini tentunya memerlukan proses ya Pak Agus ya. Tidak langsung ujuk-ujuk wah dibawa enggak seperti itu. Tapi orang akan melihat, Pak Agus kok dia datang tepat waktu terus. Kok Pak Agus ini datangnya di awal waktu sholat terus, misalkan begitu. Nah, ketika itu mulai terbentuk, maka orang ngerasa nggak enak, maka terbentuklah wibawa. Nggak perlu Pak Agus harus marah-marah, nggak perlu Pak Agus harus ngejar-ngejar orang, marah-marah kenapa kok datangnya telat terus, tapi menunjukkan dengan tingkah laku, teladan ya, seperti itu. Dengan teladan, seperti tadi yang saya bilang, bahwa dengan teladan kita memerintahkan orang tanpa merasa disuruh, begitu. Dengan teladan orang akan bekerja dengan sendirinya. Orang merasa enggak enak. Nantinya suatu saat kalau misalnya bawahan atau anggota tim Pak Agus telat, ya mereka akan enggak enak sendiri. Kira-kira seperti itu teladan. Dan wibawa akan dibentuk dengan proses. Artinya terus berproses menjadi teladan yang baik, maka insya Allah akan terbentuk itu namanya wibawa. Jadi jangan bosan-bosan jadi orang baik, karena karena orang baik itu tidak akan pernah rugi ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Saya barista. Saya mau nanyakan tips ya, soalnya kan saya ingin punya planning jadi content creator. Jadi kan saya ingin membuat kayak misalnya kan edukasi dan komedi ya. Jadi kayak memberitahu bagaimana tunanetra melakukan sesuatu. Soalnya kan hal tabu. Contohnya saya masih ditanyakan itu bagaimana sih lu main HP. Nah saya kan memberitahu itu tapi dengan hal yang berbeda gitu, branding. Nah saya pengen menanyakan bagaimana sih tips-tips branding dalam sosial media zaman sekarang.
Terima kasih. Untuk menjadi seorang content creator emang kita memerlukan yang namanya personal branding. Ya. Jujur saya saat ini sering banget ya melihat yang namanya konten-konten kreator yang bermunculan gitu kan. Apalagi kan sekarang udah zamannya sosial media itu banyak banget platformnya ya. Salah satunya kayak TikTok, di YouTube gitu loh, di Instagram juga. Nah, di situ membuat masyarakat itu jadi berbondong-bondong, jadi ingin mencoba gitu menjadi seorang content creator. Nah, yang saya lihat, penglihatan saya gitu ya, dan juga yang saya sering temui gitu ya, menjadi seorang content creator itu memang memerlukan yang namanya konsistensi gitu ya. Kita harus membutuhkan konsisten agar orang-orang mau melihat konten yang sudah kita buat gitu. Misalnya kayak tadi masnya barista ya mas ya. Udah berapa lama mas kalau boleh tahu mas? 3 bulan. Nah, misalnya mas mau menunjukkan bakat mas atau skill kemampuan mas Rido dalam membuat sebuah kopi. Namun mas Rido tadi memiliki keterbatasan tapi tetap bisa menyajikan kopi yang nikmat gitu. Dan Mas Rido juga selain membuat tapi juga membuat konten gitu ya untuk ditampilkan dan dilihat oleh masyarakat luas gitu. Nah, ini bisa juga menjadi peluang yang unik gitu, karena kan untuk menjadi bahan dasarnya seorang konten kreator itu kan membuat sebuah konten yang unik, informatif dan juga lucu gitu mungkin ya, bisa disajikan juga. Kalau dengan adanya tambahan bumbu komedi itu bisa lebih menarik minat masyarakat untuk melihat konten tersebut gitu. Makanya bisa menjadi sebuah trending atau FYP kalau di TikTok sebutannya gitu. Nah, di sini diperlukan juga mas mas mungkin pertama kali mungkin mencoba minta tolong atau minta didampingin oleh temannya untuk coba dong tolong buatin gue konten dong, gue pengen tampil nih, gue pengen terlihat nih oleh masyarakat luas gitu. Gue pengen masyarakat tahu kalau gue meskipun memiliki keterbatasan tapi masih bisa menyajikan kopi yang nikmat gitu dengan skill gue yang sudah gue pelajari saat ini gitu. Itu sih mas tips and triknya supaya konten yang kita sajikan memiliki informasi dan juga memiliki sebuah keunikan gitu buat teman-teman masyarakat luas tahu agar konten kita trending dan juga dilihat oleh banyak masyarakat. Kaitannya ini adalah konten yang dibuat melalui aplikasi atau media sosial. Nah, perlu saya tambahkan dan sampaikan ke Bapak Ibu, di Unpam ada menerima mahasiswa disabilitas. Kurang lebih mahasiswa disabilitas sekarang 50 orang. Yang sudah lulus kaitannya dengan teknologi informasi atau program TI itu 3 orang. Yang bahkan salah satunya sudah dipesan dan sudah bekerja di Unpam di perpustakaan. Jadi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa juga kalau perpustakaan ketemu namanya ada yang nama mahasiswa alumni sekarang namanya Mas Deden, itu alumni Unpam program TI. Jadi sudah 4 orang, salah satunya itu di perpustakaan, yang 2 kemarin kan memang dari awal sudah dipesan dari IBM. Dan bagi mahasiswa disabilitas khususnya yang tunanetra ini, peralatan semuanya perlengkapan disediakan dipinjami dari Unpam yang kolaborasi dengan IBM. Kemudian beasiswa diberikan untuk SPP sepenuhnya, biasanya diberikan dari saat masuk sampai dengan keluar untuk mahasiswa disabilitas. Ya, jadi kurang lebih sekarang 50 mahasiswa yang ada untuk disabilitas. Maka untuk belajar lebih nanti Mas Rido sekiranya mau daftar kuliah di Unpam masuk, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau sekarang minimal tingkat SLTA sudah dipegang di tangannya, jadi bisa ya. Maka tadi yang langsung pada poinnya, apa yang mau disampaikan sama Mas Rido harus punya ciri khas supaya dilihat banyak orang. Dari program pemasaran adalah STP-nya, posisinya di mana yang menjadi kelebihan sehingga nanti orang nanti akan tertarik melihat apa yang disampaikan sama Mas Rido. Jadi Bapak Ibu bukan hanya Mas Rido aja, bagi mahasiswa sini teman-teman yang penyandang disabilitas ingin kuliah di Unpam sudah minimal tingkat SLTA, di semua prodi menerima program disabilitas. Jadi ada mahasiswa di sana bukan hanya yang
umum atau normal saja, tapi disabilitas juga sekarang kurang lebih 50 orang. Tadi disampaikan Pak Dr. Kasmat terkait dengan disabilitas. Alhamdulillah kemudian kami juga diamanahkan dari Kemendikbudristek terkait dengan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Alhamdulillah kemarin hasil seleksi kami sudah seleksi, usulan kami sudah kami penuhi, tapi kami belum masih dalam draft SK, yang mudah-mudahan SK sudah ditandatangani. Tapi nama-namanya sudah ada karena kami mengambil dari data yang sudah menjadi mahasiswa 2022 ini Pak Sugiarto Bakasma. Memang di kami itu ada beasiswa kayak arti bisa pindah kuliah dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Jadi kalau tidak masuk di dalam afirmasi pendidikan tinggi, nanti masuk juga di dalam kartu bisa pindah kuliah. Nah cuma memang berbeda keunggulan daripada itu ya. Kalau di afirmasi pendidikan tinggi untuk yang mendapatkan itu keunggulan yang diterima adalah dibebaskan biaya pendidikan, kemudian diberikan biaya hidup sebesar 1.250.000 per bulan. Itu nanti insya Allah untuk yang sudah mendaftar tahun ini ya. Kalau belum mendaftar silakan daftar tahun berikutnya ya. Atau tahun ini kami ada slot untuk KIP kuliah untuk anak-anak disabilitas, tapi mudah-mudahan masih ada kelompoknya. Ada silakan bagi yang sudah mendaftar tadi ya, mendaftar di KIP kuliah, nanti datanya tinggal kami tarik. Kemudian di samping biaya pendidikan, kemudian biaya hidup, ada biaya peralatan juga. Kami sediakan biaya peralatan maksimal 5 juta, ya. Tapi itu at cost, ya. Misalnya kalau tunanetra apa peralatan buku, laptop, pokoknya 5 juta, ya. Kalau lebih nanti kampus yang bayar. Ya. Nah ini kesempatan yang baik, tapi kami tidak menyelot banyak-banyak karena memang keterbatasan kuota. Karena ini sifatnya nasional. Insya Allah untuk Unpam tiap tahunnya ada, ya. Cuman beragam untuk kuotanya.